Tiga. Jadi kita di sini akan menjelaskan tata cara perangkap aktif dan perangkap pasif. Bye-bye. Selanjutnya adalah perangkap aktif yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah aspirator dan yang kedua adalah SwiftNet. Jadi cara menggunakan SwiftNet ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode zigzag dan yang kedua adalah metode eksplorasi. Pertama adalah metode zigzag. Biasanya metode zigzag ini dilakukan pada lahan pertanian dan kita membentuk satu arah yang mengarahkan ke zigzag. Melakukan penangkapan menggunakan SwiftNet harus menggunakan metode yang benar. Dengan cara kita harus membentuk angka 8 seperti ini. Dan yang kedua adalah metode eksplorasi, di mana kita menargetkan langsung hama yang akan kita tangkap dengan SwiftNet ini. Metode eksplorasi yaitu teknik pengambilan sampel serangga dengan SwiftNet yang dilakukan secara acak. Caranya yaitu dengan mengayunkan SwiftNet secara berulang di atas atau di antara vegetasi seperti rumput atau tanaman budidaya. Ya, di sini adalah cara perangkap aktif yang kedua, yaitu menggunakan aspirator, di mana alatnya terdiri dari botol plastik biasa dan dua selang, ada yang pendek dan panjang, kemudian ada kain kasa serta solasi untuk menempelkannya. Cara penggunaannya adalah dengan konsep disedot ya teman-teman. Kita hirup selang yang pendek ini, kemudian yang panjang ini diarahkan ke serangga yang akan kita ambil. Cara penggunaan aspirator yaitu dengan mengarahkan selang yang panjang kepada serangga target, sedangkan selang yang pendek kita gunakan untuk menghisap, di mana pada selang yang pendek sudah terdapat kain kasa agar serangga tidak ikut masuk ke mulut. Lihat, ada satu serangga yang tersedot teman-teman. Oke. Ini kita akan membuat trap pitfall. Jadi fungsi pitfall itu sendiri untuk mengevaluasi atau kita memonitoring bagaimana hama ada di suatu lahan begitu. Jadi yang pertama-tama yang kita butuhkan itu ada ini gelas plastik, kemudian ada deterjen. Ya, deterjen ini nanti untuk sebagai dia untuk trap atau permeabilitas saja biar bisa terbang gitu. Langkah pertama yang dilakukan dalam membuat perangkap pitfall yaitu membuat lubang di tanah. Buat lubang seukuran dengan gelas plastik. Gelas plastik tersebut harus setara dengan permukaan tanah agar serangga yang berjalan di atas permukaan tanah bisa terperangkap dan jatuh ke gelas plastik. Setelah diisi dengan air, campurkan dengan deterjen, kemudian aduk hingga rata. Deterjen tersebut berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan air sehingga serangga dapat jatuh dan tenggelam. Selanjutnya, perangkap pitfall diberikan penutup berupa styrofoam dengan penyangga berupa tusuk sate. Jadi setelah beberapa hari kita bisa melihat apa yang kita sudah trap. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, biasanya di dalam trap ini merupakan famili-famili semut-semutan atau yang merayap di tanah. Dalam beberapa kasus ada juga seperti Grillida ini, ada seperti belalang, kemudian ada beberapa laba-laba atau famili Parasidae, kemudian ada mungkin di trap juga kadang masuk Hymenoptera atau bisa kita kenal sebagai parasitoid atau juga penyerbuk.
Dan paling sering itu ketemunya adalah siput Viviparidae. Tapi sepertinya kita nggak ketemu ya. Selanjutnya ini adalah perangkap pen trap. Alat yang dibutuhkan adalah bambu, lalu kabel tis, dan baskom. Nah, untuk baskomnya sendiri itu membutuhkan yang berwarna cerah atau misalnya kuning, karena serangga hama itu biasanya tertarik kepada warna-warna yang cerah. Nah, untuk pemasangan trap ini sendiri pada komoditas budidaya, lalu diletakkan di area tengah dan dipasang seperti ini. Kemudian untuk trap sendiri diisi air yang berisi campuran deterjen. Nah, untuk pemasangannya kita tunggu beberapa hari hingga kita menemukan serangga yang terperangkap di dalam trap. Bisa dilihat. Lalu untuk serangga yang tertangkap kita akan saring dan kita identifikasi. Selanjutnya adalah pheromone trap. Jadi ini alat yang digunakan untuk pheromone trapnya seperti ini. Nanti serangganya akan masuk lewat sini, lalu ini akan ditutup seperti ini. Kemudian ini adalah metil eugenol yang berfungsi untuk mencari serangga agar datang ke pheromone trap berikutnya. Ini udah ada yang udah dibuka, dan ini tinggal kita tuangkan aja ke dalam. Seperti ini. Pastikan dia agak merata dengan kapasnya. Setelahnya diketatin biar nggak lepas ya. Lalu ditutup. Nah, nantinya serangga itu akan masuk ke bawah dan akan digantung seperti ini. Untuk target yang dicari itu biasanya dari lalat-lalatan atau ordonya itu diptera. Dan satu lagi biasanya spesifik, nah ini seperti ini nih. Terlihat di tangan saya udah muncul sasarannya, yaitu diptera ya. Dia akan masuk lewat bawah sini dan akan terperangkap di dalam. Di dalam ini kita sudah menyediakan berupa air atau deterjen maupun alkohol. Nah, itu sebagai evaluasi di lahan begitu. Untuk membuat awetan basah, dibutuhkan botol yang telah diisi dengan alkohol. Selanjutnya, serangga yang ditemukan dibersihkan terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam botol tersebut. Oke guys, kali ini kita akan melakukan pinning atau awetan kering pada mantis. Yang kita butuhkan itu ada jarum, kemudian ada spesimennya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat dari tipikal awetan kering digunakan untuk sebagai estetika. Jadi semisalnya teman-teman melakukan tempel di sini atau di tempat-tempat yang sekiranya menarik, itu dapat dijadikan sebagai ornamen begitu. Nah, yang pertama-tama yang teman-teman perlu lakukan yaitu melakukan atau menusukkan bagian jarum ke bagian toraks atau di bagian yang sekiranya dapat menusuk tubuh serangga agar dapat lengket di gabus begini. Nah, kali ini saya sudah melakukannya. Jadi pada bagian belakang mantis atau bagian dorsal mantis atau bagian abdomennya saya sudah tusuk dengan jarum sehingga mantis ini tidak bisa lari lagi, tidak bisa kabur lagi begitu jika dia dalam masih hidup. Tapi disarankan untuk awetan kering merupakan spesimen yang sudah mati. Nah, kemudian jika ingin menambah estetika, teman-teman bisa meregangkan beberapa anggota tubuh seperti tangan dan kakinya agar bisa dipinning atau lanjut dibuka agar tidak kaku. Tujuannya sendiri yaitu menambah estetika dari pinning atau awetan kering supaya lebih bagus.